Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai pertanian berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Freeman dengan NIM D1B1210149. Baik, langsung saja. Pertama itu revolusi industri 4.0 versus pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Di mana pertama ini tentang terlepas dari keunggulan industri 4.0 untuk perusahaan besar, usaha kecil dari menengah atau UKM sering menghadapi komplikasi dalam proses inovatif karena pengembangan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan. Kemudian revolusi industri. Dalam industri, revolusi pertama dimulai sekitar tahun 1780 dengan diperkenalkannya pabrik produksi mekanisme yang ditenagai oleh air atau uap revolusi. Industri kedua lahir 30 tahun kemudian ketika jalur perakitan mekanis pertama yang ditenagai oleh listrik dibangun. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1960-an ketika Programmable Logic Control atau PLC pertama dibangun. Revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2011 di Jerman dengan proyek pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi mendalam dan inovasi konseptual produksi. Selanjutnya konsep pertanian 4.0. Dalam konsep pertanian 4.0 ini, evolusi pertanian 4.0 terjadi secara paralel dengan evolusi serupa di sekitar industri 4.0 berdasarkan gagasan untuk manufaktur masa depan. Pertanian 4.0 seperti industri 4.0 singkatan dari interaksi internal dan eksternal gabungan dari operasi pertanian menawarkan informasi digital di semua sektor dan proses pertanian. Selanjutnya revolusi dari 4.0 ke 5.0 industri versus pertanian. Kurang dari satu dekade telah berlalu sejak literatur mulai berbicara tentang industri 4.0 yang sudah bergerak menuju revolusi berikutnya, industri. Sementara revolusi saat ini menekankan transformasi pabrik menjadi struktur berkemampuan cerdas menggunakan pemrosesan kognitif dan interkoneksi melalui server cloud. Industri berfokus pada kembalinya tangan dan pikiran manusia di lingkungan industri. Selanjutnya tentang pembahasan dan implikasi ke depan. Berkat pertanian 4.0, banyak teknologi memungkinkan untuk mencapai pertanian pintar. Namun penerimaan mereka oleh petani individu tergantung pada beberapa faktor tambahan seperti kegunaan dan identifikasi praktik terbaik. Industri 4.0 saat ini sangat maju baik dengan sudut pandang ilmiah dan penelitian dan dari sikap praktis karena banyak perusahaan menerapkan pertanian 4.0 masih terbatas dan tertinggal dalam teori. Selanjutnya revolusi hijau, dampak batasan dan jalan di depan. Di dunia berkembang menyaksikan periode pertumbuhan produktivitas tanaman pangan yang luar biasa selama 50 tahun terakhir meskipun kelangkaan lahan meningkat dan nilai lahan meningkat. Meskipun populasi meningkat lebih dari 2 kali lipat, produksi tanaman meningkat 3 kali lipat selama periode ini dengan hanya peningkatan 30% pada luas lahan yang dibudidayakan, di mana di sini itu tentang prediksi mengerikan tentang kelaparan, strategi GR untuk pertumbuhan produktivitas tanaman pangan. Setelah itu pengetahuan, penemuan dan produksi yang dihasilkan oleh GR, kemudian kebutuhan untuk melanjutkan investasi dalam inovasi pertanian, pertumbuhan produktivitas. Sejak pertengahan tahun 2000-an dan meningkat setelah lonjakan harga pangan 2008, ada minat baru dalam investasi pertanian dan ada seruan untuk GR berikutnya, termasuk seruan yang dibuat oleh mantan Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan dan Sir Gordon Conway. Konsekuensi lingkungan tidak disebabkan oleh teknologi GR itu sendiri, melainkan lingkungan kebijakan yang mendorong penggunaan input yang tidak tepat dan
berlebihan serta perluasan budidaya ke daerah-daerah yang tidak dapat mempertahankan intensifikasi tingkat tinggi seperti lahan miring. Terakhir, di tingkat global terjadi peningkatan pengetaan pasar pangan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dan pendapatan serta penggalian biji-bijian pangan untuk bahan bakar nabati dan pakan ternak. Diprediksikan pada tahun 2050, populasi global diproyeksikan meningkat sekitar sepertiga yang akan membutuhkan peningkatan produktivitas pangan sebesar 70%. Dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0, tinjauan tentang pengolahan data tanaman. Yang pertama itu sektor pertanian. Sektor pertanian sedang mengalami transformasi yang didorong oleh teknologi baru yang tampaknya sangat menjanjikan karena akan memungkinkan sektor primer ini untuk bergerak ke tingkat produktivitas dan keuntungan pertanian yang tinggi. Pertama di sini tuh pertanian presisi yang terdiri dari penerapan input apa yang dibutuhkan, kapan dan di mana dibutuhkan. Selanjutnya saat ini itu sedang ditingkatkan dengan peningkatan sistem pengetahuan pertanian karena ketersediaan data dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, ketika mempertimbangkan lingkungan teknologi baru semakin banyak diterapkan di peternakan untuk menjaga keberlanjutan produktivitas atau produksi pertanian. Selanjutnya, pertanian berbasis data atau pertanian 4.0. Filosofi baru yang berpusat pada data pertanian diungkapkan dengan beberapa nama, pertanian 4.0, pertanian digital, atau pertanian cerdas, dan lahir ketika telematika dan manajemen data digabungkan dengan konsep pertanian presisi yang sudah dikenal meningkatkan akurasi operasi. Meskipun beberapa petani memiliki pengalaman lama yang dikumpulkan setelah bertahun-tahun bekerja di lapangan, teknologi dapat menyediakan alat sistematis untuk mendeteksi masalah tak terduga yang sulit diketahui dengan inspeksi visual pada pemeriksaan sesekali. Manajemen berbasis data untuk pertanian lanjutan. Tahapan utama pengelolaan tanaman berdasarkan data lapangan telah berkembang ketika pertanian presisi terungkap 30 tahun yang lalu, namun tentunya telah diubah oleh era informasi digital saat ini. Secara tradisional dan di tempat-tempat di mana teknologi belum tiba, manajemen lapangan terdiri dari pemeriksaan visual, perkembangan tanaman untuk mencapai diagnosis yang dengannya petani membuat keputusan dan bertindak memberikan perlakuan berbeda pada tanaman mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.